Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang yang bernama saya Muhammad Azam Musafik, Muhammad Tepan Nasuhan, saya Marajin Baik. Kali ini kami akan menyampaikan proposal kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau penilaian A atau kokurikuler dengan tema kewirausahaan, subtema pembuatan keripik singkong. Nama kelompok 1 anggota 1 Muhammad Azam Musafik, 2 Muhammad Alman Nasihan, 3 Muhammad Hengki Pamungkas, 4 Umar Azrin Karim, 5 Abir Ridwan Hamdani. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Dewasa ini kebutuhan akan makanan yang bervariasi dan juga bernilai gizi tinggi telah mengalami peningkatan. Potensi salah satu komoditas pangan yang patut dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah kebutuhan seperti singkong. Selama ini di daerah pedesaan para petani hanya menjual singkong secara langsung tanpa mengalami proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga harga jualnya sangat rendah dan tidak bisa memberikan pendapatan lebih bagi para petani. Dengan mengetahui pemanfaatan dan produk-produk apa saja yang dapat dihasilkan dari singkong, tentu akan mendorong dan memotivasi petani untuk memanfaatkan hasil pertaniannya agar memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan yang enak dan juga bernilai gizi tinggi. Banyaknya produk olahan dari menjadi alasan utama mengapa singkong perlu dikembangkan dalam pengolahannya. Dipilihnya singkong juga sangat tepat mengingat manfaat dan kegunaan singkong cukup luas, terutama untuk industri makanan. Berbagai jenis produk olahan langsung terdiri dari produk olahan kering, misalnya keripik singkong dan kerupuk singkong, dan produk olahan semi basah, contohnya tape, tuk, dan makanan tradisional lainnya. Untuk produk awetan, olahan singkong dapat dijadikan produk tapioka dan turunannya. Gaplek dengan produk turunannya antara lain tiwul, nasi rasi atau beras singkong, serta tepung singkong sebagai bahan baku untuk tiwul instan, dan juga berbagai aneka kue. Dari berbagai jenis makanan tersebut, keripik singkong merupakan produk yang cocok untuk kalangan petani. Selain proses pembuatan yang cukup mudah, keripik singkong merupakan makanan ringan yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Bahkan keripik singkong menjadikan makanan khas Indonesia yang sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dengan semakin banyaknya usaha kecil menengah yang memproduksi keripik singkong. Apabila ditinjau dari aspek ekonomi, usaha pembuatan keripik singkong mempunyai prospek yang menggembirakan. Karena dengan harga yang sangat terjangkau, konsumen bisa menikmati keripik singkong yang renyah, gurih, dan nikmat. Seiring dengan popularitas dan masyarakatnya keripik singkong sebagai makanan ringan yang lezat dan bernilai gizi tinggi, maka permintaan konsumen dan terhadap keripik singkong di berbagai daerah terus meningkat. B. Nama kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan, subtema membuat keripik singkong. Tujuan kegiatan 1. Mengenalkan nilai jual, 2. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini, 3. Mengembangkan karakter yang mandiri, kreatif, dan inovatif, 4. Mengembangkan keterampilan sosial. Manfaat kegiatan 1. Meningkatkan kemandirian dan rasa tanggung jawab, 2. Membekali siswa dengan pengalaman nyata dalam bisnis, 3. Menghadapi tantangan di masa depan, 4. Melatih keterampilan praktis. Waktu pelaksanaan Rabu 10 September sampai dengan selesai. Pelaksanaan kegiatan penanggung jawab Wiliwati SPD kelompok Muhammad Azam Musafik, Sekretaris Muhammad Alman Nasihan, Bendahara Abir Ridwan Hamdani, anggota Muhammad Hengki Pamungkas, anggota Umar Azrin Karim. Persiapan alat dan bahan: menyiapkan singkong, minyak goreng,
dianggap bersih. Jika pengirisan singkong mengiris tipis-tipis agar mudah digoreng rendahnya. 4. Perendaman pengirisan singkong dalam air garam atau air bumbu agar lebih gurih. Menggoreng. 5. Penggorengan goreng singkong dalam minyak panas hingga matang dan renyah. 6. Penirisan hanya meniriskan keripik agar tidak terlalu berminyak. 7. Pemberian bumbu apakah itu Anda sesuai selera atau masih manis pedas dan lain-lainnya. 8. Pemanasan mengemas singkong dalam plastik atau wadah yang menarik. 9. Pemasaran memasarkan produk keripik singkong tidak mengemas barang atau wadah tertentu. Penutup. Demikian proposal kegiatan proyek penguatan profil dasar Pancasila Rahmatanil Alamin ini kami susun. Semoga seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Untuk kelompok yang akan bertanya, saya persilakan. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat keripik singkong? Terima kasih pertanyaannya. Saya akan berusaha untuk menjawab. Bahan-bahannya yang pertama ada singkong, minyak goreng, bumbu-bumbuan, ya sudah itu. Jadi kan saya bertanya, apa saja alat-alat yang digunakan untuk membuat keripik singkong? Terima kasih pertanyaannya dari kelompok tawa. Saya akan mencoba untuk menjawab. Alat-alat yang digunakan adalah spatula, wajan, pisau, kompor, gas, dan plastik kemasan. Terus ada lagi enggak? Ini saya boleh tanya. Satu ya. Kelompoknya kalian kan sudah membuat proposal, sudah mengeluarkan biaya. Nah, jika di kemudian hari itu keripik sudah jadi, nah bagaimana cara mengatasi kalau misalkan keripik itu tidak laku di pasaran? Bagaimana cara mengatasi?